Oke, Bapak Ibu, sambil nunggu rekan yang hadir ya, kita mulai sekitar 3 menit lagi insya Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya ya. Mohon maaf di sisa waktunya mau berangkat, sisa malam Ahad ya, malah diajak pertemuan online ini. Oke, 1 menit lagi kita bisa mulai. Oke, tinggal 1 menit ya, insya Allah kita mulai. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك
Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diawali dengan kalimat talbiyah. Mari Bapak Ibu ya, meskipun jenengan mungkin baru sibuk tapi bertalbiyah di sela-sela waktu panjenengan, karena talbiyah ini adalah satu zikir yang akan selalu Bapak Ibu baca dan sangat dianjurkan dan disunahkan ketika orang sedang melaksanakan haji. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita bertalbiyah bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, Bapak Ibu, saking saking pentingnya mengucap talbiyah ini sampai-sampai banyak riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan memerintahkan beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengeraskan bacaan talbiyah begitu. Atani Jibril, jadi Jibril mendatangiku kemudian memerintahkanku untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Dan untuk ibu-ibu nanti talbiyahnya cukup ya didengar atau diperdengarkan oleh panjenengan piyambak atau bapak ibu-ibu sendiri begitu. Maka tolong talbiyah ini menjadi sesuatu yang harus dihafalkan Bapak Ibu dan dipahami dengan baik begitu. Sebentar saya tak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya bertanya dulu, kabar hari ini sehat semua ya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu dan well prepare, persiapan yang baik agar nanti Bapak Ibu berangkat ke tanah suci dalam kondisi dan dalam kesiapan yang paling maksimal begitu. Ini saya bacakan hadisnya Bapak Ibu ya. Dari inna Jibril atani fa'amaroni an u'lina bitalbiyah. Sesungguhnya Jibril, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dan memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Jadi mohon Bapak Ibu, talbiyah ini dibaca semaksimal mungkin, bila perlu difahami secara lafadz-lafadz per katanya begitu. Nah, dulu ada PR ya, saya dulu menyampaikan waktu manasik praktek dulu ada tagihan dari Pak Haji Gumilar gitu ya. Kok belum selesai ya, ternyata kita dulu baru menjelaskan talbiyah tapi sampai tempatnya sudah kelar dulu. Jadi kita ulangi dulu ya sebelum kita masuk ke pemateri. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalimat talbiyah tadi memenuhi panggilan Allah ya. Labbaik itu aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kemudian kalimat ini mengandung kalimat tauhid dan meninggalkan kesyirikan begitu. Karena labbaika la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah begitu.
Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulka, ya, adalah milikmu, begitu pula kerajaanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Maka mohon dengan sangat Bapak Ibu menghafal, memahami dalam menyebutkan kalimat talbiyah tadi. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya bisa paham dengan baik, bisa bersiap dengan fisik dan hati yang lapang untuk menyambut panggilan suci, melengkapi arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang 5. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa hari ini? Ya, yang saya tanya itu bukan tanggal Masehinya ya, tetapi tanggal Hijriyahnya. Hari ini tanggal 24 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Maka kita tinggal menghitung hari nih sampai nanti puncaknya haji mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk prosesi haji kan sudah disampaikan di materi-materi yang sebelumnya. Nah, nanti kita hari ini persiapan packing begitu dan apa namanya persiapan-persiapan apa yang perlu dalam waktu kurang lebih jenengan sebelum berangkatan tanggal 9 ya. Jadi tinggal menghitung hari jenengan mau berangkat, monggo dipersiapkan dengan baik, dengan maksimal. Oke, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ambil satu mahfudzat yang dulu pernah kita sampaikan juga. Man arafa bu'tas safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, hendaklah ia bersiap-siap. Gitu. Di dalam ayatnya Allah berfirman watazawwadu, ya, dan berbekalah, fa inna khairaz zati taqwa, dan bekal yang paling utama dalam perjalanan adalah takwa. Nah, ini nanti bekal yang akan kita sampaikan perlu jenengan ketahui juga ketika jenengan mau berangkat begitu. Kita mulai Pak Ibu ya. Kita saksikan videonya dulu. Ini adalah cek perlengkapan haji yang harusnya jenengan terima. Nanti ada checklistnya juga. Yuk kita lihat dulu ya. Ya, pernah dulu sampaikan itu juga. Jadi cek perlengkapan haji, ada koper 28 inci dan koper ihram, koper cabin, ada ihram plus sabuknya, batik hajar aswad dan batik haji nasional, kemudian tas sandal, sajadah travel, saya ulangi ya, saya ulangi dulu ya, saya pause nantinya. Oke, mana tadi? Kain ihram ya, ada koper 20 koper bagasi sama koper cabin begitu. Yang bagasi itu yang besar, yang cabin yang kecil ya. Kemudian ada kain ihram untuk bapak-bapak lengkap dengan sabuknya nanti. Ada dua batik ya Bapak Ibu ya. Batik yang warna ungu adalah batik nasional. Yang ini batik travel Hajar Aswad. Kemudian ada tas sandal yang sangat berguna sekali ketika nanti sebagai tempat packing sandal Bapak Ibu selama di masjid gitu.
ada topi untuk bapak-bapak, kemudian ada sajadah yang kita sebut sajadah traveler, yang foldable yang bisa dilipat. Ini berguna sekali nanti ketika Bapak Ibu di Mina, di Musdalifah, dan yang lain. Kemudian ada handuk microfiber, lalu ini ada tumbler, botol air minum, dan spray ya. Buat nanti ketika panas-panas kita semprot-semprot air di wajah kita selama di lokasi luar ya, macam di Arafah, Musdalifah, Mina begitu. Nah, ada payung juga dari Hajar Aswad, shawl. Ini shawl rajut yang shawl tebal. Nanti juga ada lagi shawl kecil atau shawl tipis yang nanti dibawa ketika dipakai Bapak Ibu, wajib ya, wajib dipakai karena ini sebagai identitas Bapak Ibu selaku rombongan haji kami. Nanti ini sebagai penanda karena nanti bisa jadi ketika pakai ihram yang bagian atas kan putih semuanya. Nah, shawl itu sangat berfungsi sekali untuk membedakan kita dengan teman-teman kita bersama rombongan begitu. Sabuk sudah tadi ya. Ini tas paspor, tas serbaguna, bisa dipakai buat ada sandal juga selama di masjid, Bapak Ibu. Kemudian ada tas ransel yang bisa dilipat ya, tas ransel breakable. Ini nanti jenengan gunakan maksimalnya ketika di komplek Arafah Musdalifah Mina begitu. Nah, untuk Bapak-bapak ada t-shirt atau kaos, ada berwarna putih ya, kemudian kuning dan mocha. Untuk ibu-ibu ada outer juga 3 macam ya. Oke, itu gambaran dari. Nah, ini selaku rangkumannya. Mohon Bapak Ibu cek-cek dulu ya yang sudah dapat dan yang belum dapat. Tadi yang belum kita sebutkan misalkan ada ini bentar saya pengen pointernya mana. Nah, ini ada monggo dicek dulu ya. Ada koper bagasi yang koper besar, ada koper kecil, koper cabin, ini keliru, bagasi semuanya. Kita sebut yang kecil itu koper cabin ya. Ada tas paspor sama. Kemudian untuk ibu-ibu ada mukena, ya, ada tumbler, botol air tadi, ada spray atau semprot wajah, ada outer 3 macam, batik haji yang nasional berwarna ungu, batik Hajar Aswad, ada jilbab, ada kantong kerikil, ada topi untuk ibu-ibu sendiri, ya, ada buku panduan, ada payung, ada shawl yang tadi yang kita tampilkan shawl tebal atau shawl rajut, nanti juga ada lagi shawl tipis. Kemudian tadi ada handuk microfiber sudah ada, tas ransel. Untuk bapak-bapak ya ada koper bagasi, koper cabin 20 in, tas paspor, kain ihram, sabuknya juga termasuk, tumbler, semprot wajah, kaos 3 macam ya. Nanti ada tambahan 1 lagi, ada batik haji warna ungu nasional, kemudian ada batik Hajar Aswad, ada kantong kerikil, topi buat bapak-bapak, buku panduan, payung, shawl tebal dan tipis, handuk dan tas ransel yang bisa dilipat tadi. Nah, nanti Bapak Ibu ini saya kasih tambahan catatan, mohon sisakan ruang di dalam koper bagasi Bapak Ibu karena nanti waktu di Solo, keberangkatan panjenengan yang ada jadwal menginap di Solo, itu nanti kami akan membagikan beberapa item tambahan tersebut. Ada buku doa, kalau soalnya ada beberapa jamaah sudah ambil ke kantor begitu. Nah, nanti bagi yang belum ambil, tolong disampaikan ya siapa yang belum ngambil atau belum menerima buku doa. Begitu. Kemudian, kalau belum menerima nanti tenang saja akan dibagikan di hotel tempat kita menginap di Hotel Solo nanti. Yang kedua ada shawl tipis juga belum dibagikan, ada selimut, ada travel kit nanti ada sedikit obat-obatan, lotion dan lain-lain isinya. Kemudian ada 2 box makanan istimewa ya. Makan ini apa? Surprise nih. Ini nanti jenengan
masing-masing tolong sediakan ruang di koper Bapak Ibu untuk memasukkan ini box makanan ini, karena makanan ini nanti adalah makanan urgent yang akan istilahnya untuk jaga-jaga selama prosesi, entah di Arafah atau di Musdalifah atau di Minanya. Begitu ya. Oke, nah ini ada sedikit kita spill tutorial menyajikan masakan yang akan kita berikan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti makanan berbentuk seperti ini Bapak Ibu agak besar ya. Ada khusus ini. Nanti ada lauknya, ada nasi, sendok juga sudah disediakan. Nah, ini cara penyajian seperti ini. Buka plastik menutup menggunakan pangkal sendok, ada ujungnya, ada lincip-lincip begitu. Kemudian nanti ini ada plastik pemanas ya. Sebenarnya ini plastik apa namanya? Sebentar, saya pause dulu. Nah, alat ini sangat keren sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang pernah. Oke, nanti pertanyaan kita sambung ya. Beberapa ada pertanyaan masuk, nanti kita sambung di sesi terakhir. Budi dan yang lain, mohon maaf. Kalau untuk makanannya nanti di bagian waktu di hotel ya Pak Budi ya. Untuk buku doa bisa lah. Dengan ambil dulu di kantor boleh. Untuk di Jakarta insya Allah di bagian di Jakarta juga. Kakak Syahrina kalau jamaah Jakarta ya. Oke, jadi ini tadi makanan yang disediakan oleh Bu Andri dari Hajar Aswad untuk sebagai makanan spesial ketika nanti ada kondisi di outdoor yang memang agak crowded atau bagaimana begitu ya. Karena memang pengalaman kita kemarin Bapak Ibu, jadi meskipun sekalipun itu kita haji furoda ataupun haji khusus, tapi ada waktu-waktu di mana sangat crowded sekali, jadi bisa jadi catering itu terlambat. Nah, kalau sudah catering terlambat, urusan perut kan nggak bisa ditolerir ya. Nah, nanti ini sebagai masakan atau makanan cadangan. Nah, kapan dan di mana makanan ini nanti akan dimakan, ya nanti jenengan ikuti komando dari Ustadz Ahmad Yani atau tim teknis kami, ada Mas Ustadz Wila sama Mas Ustadz Waluyo. Tapi yang jelas ini nanti kami mohon karena bentuknya agak besar, maka kami mohon disediakan ruang di koper Bapak Ibu ya, di ruang koper Bapak Ibu untuk sebagai wadah, karena kalau nanti dibawakan di koper bagasi satu koper isinya makanan begitu, kami takut nggak lolos begitu. Maka nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, masing-masing orang akan diberikan dua ya, diberikan dua makanan seperti ini, dan ini nanti jangan dimakan di tengah jalan dulu, makannya waktu nanti ya, di Arafah atau di Musdalifah atau di mana yang nanti akan dikomando oleh tim teknis di lapangan. Karena lapangan itu kita tidak bisa memprediksi semaksimal mungkin begitu, mesti ada beberapa hal yang perlu ada cadangan-cadangan begitu. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kembali tadi tolong sediakan satu ruang, sisakan ruang di dalam koper bagasi Bapak Ibu atau di koper cabin. Nanti perihal di mana ini kalau ditaruh. Nah, nanti dulu ya pertanyaannya ya.
alatnya. Tolong nanti beberapa apa yang kita sampaikan nanti jenengan catat dulu, nanti dibahas di forum tanya jawab. Ini karena pertemuan terakhir sebelum nanti jenengan berangkat, ini sebagai bahan untuk persiapan teknis untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon disiapkan ruang di kabin atau bagasi untuk membawa 2 box tadi makanan yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita cek-cek lagi ya. Kira-kira Bapak Ibu nanti yang diperlukan di sana seperti ini. Untuk payung nanti kan sudah dapat ya, ada lifebuoy, hand sanitizer yang monggo disiapkan. Untuk ini apa namanya masker, tolong Bapak Ibu juga bawa sendiri sebagai langkah preventif kita, karena memang kondisi di sana nanti kelihatannya panas ya. Biasanya kalau berangkat di bulan Juni Juli itu. Kemudian ada handuk juga sudah kita siapkan. Kalau Bapak Ibu mau bawa handuk lagi, ya saran kami yang nggak usah yang tebel-tebel. Kacamata hitam jangan bawa sendiri wajib ya. Untuk tumblernya sudah kita siapkan, untuk topi juga sudah ada dari kami yang berseragam Hajar Aswad. Tolong perlengkapan-perlengkapan ini disiapkan kembali ya, dijaga lagi ya Bapak Ibu. Dilihat lagi. Nah, beberapa aturan Bapak Ibu, kalau jenengan ngamati update informasi di Saudi terkait dengan haji, kapan hari ya, ada beberapa jamaah yang kena tegur karena mereka satu membentangkan atribut spanduk MMT atau apa di sekitar masjid. Itu sudah menjadi aturan lama Bapak Ibu ya, bukan terus karena ini lagi sensinya terkait Arafah Palestina, ada yang mengatakan oh Saudi anti Palestina, enggak juga. Jadi semua bentuk spanduk atau atribut apapun dilarang dibentangkan atau ditampakkan di sekitar 2 tanah suci. Tapi kalau nanti di komplek di luar, insya Allah diperbolehkan. Tapi saran saya Bapak Ibu, tolong nanti terkait yang seperti itu selalu ikuti komando instruksi dari para pendamping-pendamping kami. Lalu kamera ya, kamera dalam bentuk apapun dilarang dibawa masuk di dalam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Oh, saya yakin kan Bapak Ibu kameranya masih api-api kabeh, sudah bagus-bagus semua ya. Jadi nggak perlu bawa kamera kayak gini pun juga sudah bagus foto dan selfie-nya nanti. Kemudian saya ingatkan kembali terkait masalah uang ya. ATM atau kartu debit card, kalau kredit card bisa dipakai semuanya. Kalau bawa ATM pastikan Bapak Ibu pastikan yang ada logo Mastercard atau Visa-nya. Kalau yang berlogo GPN seperti ini bisa dipastikan tidak akan bisa dipakai selama di luar negeri karena sudah menjadi sistem begitu Bapak Ibu. Oke. Terus Bapak Ibu, karena ini sudah menjelang keberangkatan panjenengan ya, yang nanti berangkat dari Solo kan berangkat tanggal 9 Juni, berarti ini sudah tinggal 8 hari lagi, padahal nanti kita ada agenda pertemuan atau nginep di hotel untuk karantina di tanggal 8 Juni. Maka kami mengingatkan kembali terkait beberapa adab safar. Satu, menulis pesan untuk segenap keluarga yang ditinggalkan, menulis wasiat begitu. Nah, ini berpamitan kepada keluarga, kerabat dan sahabat. Mau mengadakan walimatus safar, nggih monggo, nggak apa-apa ya. Ini sebagai sunnah juga. Bagaimana dulu Sayyidina Umar ketika mau berangkat juga pamitan sama Rasulullah. Maka pamitan itu kembali ke niat Bapak Ibu. Jangan terus kita ini mengatakan, wah dia mau haji, dia Pak buat acara begini-begini itu riak itu enggak ya, kembali ke niat nawa itu masing-masing. Bahkan sunnah ya. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu termasuk sunnah yang perlu kita amalkan, yaitu berpamitan kepada keluarga, kerabat dan sahabat, dan yang penting meminta nasihat dan doa dari orang-orang yang soleh, dari para kiai kita, ustadz kita, habaib kita, masyayikh kita.
Dan nanti jangan lupa ketika sudah mulai berangkat, baca doa keluar rumah. Lalu kemudian baca doa juga ketika nanti di atas kendaraan. Insya Allah kalau ini dipandu sama pembimbing dan pendamping kita. Dan yang terakhir, perbanyak mengingat Allah. Terus kita ingatkan kembali untuk Bapak Ibu membeli paket roaming haji ya, bukan roaming umroh. Nah, dan dipastikan juga nomor yang akan dibelikan yaitu nomor yang jenengan bawa ke Saudi. Saran kami ada Telkomsel karena Telkomsel ini biasanya ada gerai-gerai di sana, buka Grapari di wilayah sana, begitu. Oke. Lalu kita ingatkan kembali masalah obat-obat pribadi, ya. Meskipun kita juga ada dokter Anda, tapi Bapak Ibu, ya, alangkah penting juga membawa obat-obat yang Bapak Ibu biasanya kan kalau obat-obat itu cocokan ya. Kalau itu ben cocokan. Meskipun Mbak Anda juga ada, tapi ingat jangan salah tawakal bahwa obat pribadi sekiranya diperlukan. Terus kita ingatkan juga suplemen tubuh, ya ada vitamin, madu, dan yang lain, monggo disiapkan juga. Kemudian yang paling penting nanti, semua benda yang berbentuk cairan di atas 100 ml, misalkan jenengan bawa madu, ya. Kalau madunya itu kemasannya itu kecil-kecil, bisa 100 ml ke bawah begitu, monggo dibawa di kabin atau di tas ransel Bapak Ibu yang dibawa di atas pesawat. Tapi kalau yang lebih dari 100 mili maka harus dititipkan dimasukkan di koper bagasi. Terus termasuk begini, saya ingatkan kembali ya meskipun ini Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya. Gunting, pemotong kuku, kemudian cukur kumis, atau alat yang berbau besi atau benda tajam berbau besi, semuanya wajib dimasukkan ke dalam koper bagasi. Untuk koper cabin nggak boleh, sekalipun ketokan kuku, pemotong kuku tidak boleh. Sekalipun gunting yang berbentuk dari ada kan sekarang gunting yang berbentuk bahannya bukan dari besi itu loh. Mending yang kelihatan benda tajam, mungkin bawa pisau atau apa, dimasukkan ke dalam bagasi. Lalu kita ingatkan juga, Niki, asupan makanan tambahan, karena Bapak Ibu di sana tidak pendek waktunya, maka usahakan Bapak Ibu selalu makan. Itu penting sekali. Nggak boleh tidak makan. Karena makanan adalah salah satu ikhtiar nyata kita untuk sehat. Nah, untuk makan ini kita perlu penunjang, istilahnya ya cocoknya makan kita apa begitu. Bagi yang pertama kali berangkat ke tanah suci ya, ada beberapa jamaah yang mungkin belum pernah umroh atau ini terjadi perjalanan perdana kita ke tanah suci, maka suplemen tambahan atau asupan makanan tambahan ini penting sekali ya, karena memang di sana sudah disiapkan resto catering yang semaksimal mungkin orang Indonesia, orang catering Asia, tapi tetap ya yang namanya tes atau rasa itu tidak akan bisa dibohongi. Maka jenengan perlu bawa juga suplemen-suplemen makanan yang sekiranya Bapak Ibu, istilahnya kalau nanti bosan makanan di hotel, jenengan keluarkan itu lauk-lauk yang khas dari tempat Bapak Ibu begitu. Jangan lupa niatkan juga berbagi untuk jamaah yang lain. Ingat loh ya, haji kita tidak hanya sekedar haji biasa, tapi haji dengan niatan berbagi. Gitu. Baik, selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita nanti untuk warga Solo atau jamaah Solo Raya atau yang tergabung di Solo Raya ya, nanti ada program karantina dan pelepasan jamaah haji yang bertepat di Hotel Sunan Solo ya. Ini kami spill rundown-nya meskipun kemarin sudah disampaikan oleh Mas Wila di grup juga, kami mengingatkan kembali ya. Agendanya di tanggal Sabtu 8 Juni 2024 jamaah datang ke Hotel Sunan, check-in hotel ya, berpakaian bebas ya. Kemudian nanti sore sampai maghrib waktu free time, nanti mungkin koper yang besar itu jenengan bawa sekalian, ada tim kami yang akan menyambut
di lobi hotel. Kemudian akan kita bagikan juga beberapa yang belum dibagikan tadi, ada travel kit, selimut, kemudian makanan makanan siap saji 2 box tadi akan kita bagikan ke masing-masing jamaah. Ini bagi yang Solo ya, yang Jakarta nanti yang saya sebutkan nanti insya Allah ketemu di Jakarta. Begitu. Lalu agenda di Solo, kita setelah makan malam ada acara ya sharing-sharing lagi bersama kita. Insya Allah nanti ada saya, Mbak Nisa, karena untuk Pusat Villa, Pusat Waloyo, insya Allah mohon doanya terbang tanggal 5 untuk menyiapkan segala keperluan Bapak Ibu di Saudi nanti. Jadi tim teknis kami, Ustadz Villa sama Ustadz Waloyo, insya Allah berangkat tanggal 5, mohon doanya supaya perjalanan beliau lancar, beliau berdua sehat, dan tidak kurang satu apapun. Nah, kembali ke Hotel Sunan, malam hari itu nanti intinya kita sharing aja segala persiapan yang perlu disiapkan. Seandainya kok masih ada beberapa barang yang kelupaan belum diambil atau belum dibawa Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Nah, nanti sekaligus nanti ada doa dan muhasabah dari Pak Kiai Haji Ustadz Ahmad Yani selaku pembimbing Bapak Ibu semuanya. Malam harinya kita istirahat. Nah, terkait ini, Bapak Ibu, nanti kan saya yakin ada beberapa jamaah yang diantar oleh keluarga. Nanti terkait soal pengantaran, kami dari pihak travel kemarin sudah koordinasi dan survei di lokasi hotelnya, karena hari itu adalah hari Sabtu dan Ahad, Sabtu Minggu begitu, tanggal 8 dan 9, ini kan harinya rame banget Bapak Ibu ya. Maka dari pihak hotel memberikan batasan pihak keluarga jamaah hanya diperbolehkan diantar atau diiringi satu armada atau satu mobil. Karena kalau nanti sudah 40 jamaah aja sudah 40 mobil itu. Sedangkan di tanggal tersebut dari pihak hotel itu juga ramai banget, ada acara-acara kayak akhirus sanah, wisuda dan lain sebagainya. Maka kami mohon bantuan Bapak Ibu, bagi ada keluarga yang ingin menyertai atau ingin mengantar ke keberangkatan sampai ke airport, maksimal satu keluarga satu pasang, satu mobil atau satu armada saja. Tolong ya Bu ya, Bapak Ibu, insya Allah bisa semuanya. Baik, berikutnya bagi jamaah yang tidak bergabung atau tidak nginep di hotel, misalkan memang warga Solo tapi sudah ada agenda acara di rumahnya, sudah jauh-jauh hari direncanakan begitu, tolong kami meminta bantuan Bapak Ibu juga, koper besar Bapak Ibu atau koper bagasi nanti wajib diserahkan di kantor kami maksimalnya tanggal 7 Juni 2024, maksimal jam 16 WIB, jam 4 sore maksimal. Mohon bantuannya sekali, karena nanti kami akan membawa koper Bapak Ibu itu insya Allah melalui jalur darat, ya. Karena kalau koper besar diterbangkan melalui paket penerbangan flight domestik, seringkali kurang begitu, karena jatah bagasi di domestik kan cuma 20 kilo. Padahal nanti jenengan bawa koper besar bagasi, ada koper cabin. Dan ini semuanya rata-rata berat biasanya. Maka koper bagasi Bapak Ibu, kami mohon bantuannya yang nanti kalau memang tidak bisa bergabung di hotel, wajib dikumpulkan di kantor kami di Solo tanggal 7 Juni 2024, jamnya maksimal jam 4 sore, dan masing-masing koper sudah dikasih label nama. Nama Bapak Ibu, nama sesuai nama paspor. Jelas ya? Oke. Jadi nanti kami akan memberikan label sendiri. Ada foto Bapak Ibu, ada kode penerbangannya. Tetapi untuk memudahkan tim kami ketika memberikan ID ke masing-masing koper, kami minta bantuannya koper Bapak Ibu dikasih nama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, selama di hotel dan untuk keberangkatan, jamaah hanya membawa tas cabin atau tas kecil. Boleh membawa tas ransel atau tas tenteng ya. Dengan isi kurang lebih seperti ini, ada satu. Karena nanti kita menginap di malam hari di hotel di Jakarta, di Solo, Bapak Ibu siapkan pakaian ganti selama menginap tersebut.
Kemudian nanti ketika sudah ada baju kotornya atau baju gantinya, bisa jenengan titipkan ke keluarga yang mengantar, atau nanti boleh kok dititipkan ke kami, yang penting dikasih plastik sama nama masing-masing, biar nanti ketika keluarga ngambil ke kantor kami tidak bingung, begitu. Lalu batik haji nasional wajib dipakai, disiapkan untuk nantinya berangkat besoknya. Jadi tanggal 9 pagi terbang dari Solo itu sudah menggunakan batik haji nasional. Ya. Lalu siapkan juga, jangan lupa kain ihram ini nanti, terutama Bapak-bapak ya, karena nanti Bapak Ibu mau umroh dulu, haji tamattu, kain ihramnya disiapkan di koper cabin. Disiapkan di koper cabin supaya nanti di Jakarta tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Oke, cukup jelas insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja dari tim kami yang ingin menyampaikan terkait teknis ini. Kami buka sesi tanya jawab. Monggo, open mic semuanya. Nanti yang mau bertanya silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian saya sambil buka di pertanyaan di chat ini ya. Monggo, Mas Anang bisa dibuka semuanya. Yang mau bertanya silahkan raise hand dulu, angkat tangannya. Sambil saya buka, saya baca beberapa pertanyaan di kolom chat. Oke, saya bacakan dulu. Ibu Syahrina, kalau jamaah Jakarta gimana Ustaz? Oh, mungkin tadi ya terkait masalah makan tadi. Akan dibagian di Jakarta Ibu, insya Allah. Ibu Juwana, berarti bisa diambil ke kantor ya Ustaz. Apanya ini? Buku doa ya? Buku doa boleh diambil di kantor, nanti ada checklist siapa yang sudah ambil dan siapa yang belum ambil. Tat buku doa Pak Budi, tat buku doa dan lain-lain tadi misalkan saya ambil di kantor, hasil bisa nggak? Biar dapat sekali saya packing. Bagaimana nanti Mbak Anissa ya? Beberapa hal mungkin bisa diambil dulu Bapak Budi. Tapi untuk makanannya nanti sudah ready atau belum, saya belum begitu paham nanti ya. Apa udah ready makanannya? Di Syahrina lagi. Maaf, kantong kerikil sama buku doa. Oke. Iya, Kak Vivi ya. Buku nanti ditulis di kolom di WA ya, Kak ya. Di grup WA yang belum mendapatkan apa tadi? Tas kerikil atau kantong kerikil sama buku doa. Silakan ditulis di kolom WA nanti ya. Assalamualaikum Ustaz. Jin. Waalaikumsalam. Jin, sinten niki? Memang dari Oh iya Pak, monggo Pak, silakan. untung Pak kali kendaraan. Ingkang wajib wonten punapa mawon Mas? Kajenge mengke mboten bongkar-bongkar kathah. Selain makanan tadi, makanan, baju, ihram, kali napa mulih Mas kajenge mboten yang wajib apa tadi Pak, sempat terpaus suara jenengan Pak? Yang wajib di dalam tas koper cabin. Oh ya, nanti akan kita buatkan checklistnya Pak. Oh nggih. Ya. Mawon Ada lagi Pak Untung? Itu ya. Oke, siap. Nanti checklist untuk di koper cabin wajib apa aja. Oke, nanti ya kita sampaikan di, biasanya kita share setelah ini ya, insya Allah ya, materi ini. Izin. Siapa ini? Oh iya, monggo Pak, Mbak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah calon haji Rasulullah rahimakumullah, apa kabar semuanya? Amin. Baik, insya Allah. Ini aja, mungkin nanti kami menambahkan checklistnya aja Kak. Siap. Jadi nanti misalkan kemarin kan kami sempat beberapa merangkum obat bawaan jamaah. Mungkin mohon izin mengingatkan kembali, misalkan ada jamaah yang memang belum non-saya belum menyetorkan data ke kami terkait obat rutin atau mungkin obat yang akan dibawa, nanti mohon mungkin bisa diserahkan di Mbak Hayu ya Kak ya. Kemudian oh ya. terkait teknis membawa,
Mungkin gini Kak, jadi nggak semua mungkin ditaruh di koper cabin kali ya Kak ya, kalau misalkan untuk Mm-mm, sebulan. Jadi ibarat bahasa Jawanya adalah diponto-ponto, dipisah-pisah, mm-mm. yang sekiranya untuk kebutuhan 3 hari ke depan sampai katakanlah tanggal berapa tuh? Kita tanggal 12 ya. Kita kan tadi tanggal 10 ya. Tanggal 10 kemudian berarti sekitar sampai tanggal 12 mungkin bisa dibawa di atas pesawat baik di tas tenteng maupun di cabin. Sementara yang lain sisanya mungkin bisa dibagi di koper. Mungkin gitu kali ya. Oh iya, Yep. Iya, jadi mohon izin Bapak Ibu, beberapa juga ada yang dalam pengobatan rutin, mungkin hasil dari follow up MCU bisa diminta lagi untuk soft file-nya, untuk rekomendasinya kira-kira butuh konsultasi ke spesialis apa aja. Kemudian nanti kalau memang sekiranya dibutuhkan untuk obat rutin, karena kan non sewu penyakit komorbid atau penyakit bawaan itu kan memang harus diistitoahkan dari sebelum berangkat ya Kak. Mm-mm. Jadi diikhtiarkan kalau emang sekiranya butuh konsultasi spesialis, mungkin ada baiknya untuk konsultasi spesialis dulu, kemudian nanti bawa obat, dan itu mekanisme teknis membawanya adalah seperti itu. Yang memang untuk kebutuhan 3 hari ke depan lah, sampai tanggal 12 Juli ya. Jadi mungkin bisa dibawa di koper cabin atau di tas tenteng, sementara yang lain bisa dimasukkan ke koper besar. Mungkin gitu kali. Terima kasih kali. Jazakumullah khairan katsiro. Amin wa iyyakum. Siap, Mbak Dokter. Terima Jadi nanti insya Allah kasih. kita buatkan checklist di Iya, koper cabin buat Pak Untung ya. Jadi iya. simpelnya tadi disampaikan Mbak Dokter, untuk koper cabin itu diperlukan Bapak Ibu minimalnya itu selama di 3 hari. Jadi mulai dari berangkat sampai nanti panjenengan umroh ketemu di apa itu apartemen transit ya. Oh, Tapi sebenarnya itu cover cabin itu yang paling simpel ya. Paling simpel iya, adalah nanti akan kita berikan checklistnya aja. iya, Yang terutama yang paling urgent Bapak-bapak, kain ihram. Itu aja iya, sih. betul. Kain ihram sama mungkin makan makanan kecil ya, cemil-cemilan begitu. Hmm, Atau obat-obat yang dibutuhkan selama di jalan. Kalau betul. untuk pakaian mungkin sekali pakai bolehlah ya kalau nanti sudah sampai di lokasi, karena nanti Bapak Ibu prosesi Bapak Ibu mulai dari berangkat ya tanggal 9 atau tanggal 10 pagi itu nanti langsung terbang ke Jeddah. Prosesnya lama dan itu kita nggak ketemu atau nggak bongkar koper di situ. Nah, nanti mulai di apartemen transit, biasanya yang butuh koper itu ibu-ibu, pengen ganti inilah ganti itu, gitu kan Kak? Kalau Bapak kan nggak perlu ganti ikhram juga. Tapi insya Allah kita buatkan checklistnya. Makasih Pak Untung ya. Monggo yang lain. Oke, saya baca lagi ya. Anda izin ya. Iya, iya, iya. Silakan Kak, silakan. Siap. Monggo, monggo. Ini kalau ditaruh di koper cabin semua boleh Ustadz. Ini apa ya? Makanan mungkin tadi ya. Kalau makan insya Allah aman Mbak. Ya. Untuk jamaah Jakarta, koper bagasi dan cabin semua kumpul di bandara pukul 20.00 tanggal 9 ya Ustadz ya. Ya, insya Allah Bu. Nanti mendekati hari keberangkatan kita update jamaah Jakarta kumpulnya di mana dan meeting point-nya di mana. Karena nanti dari Solo pun juga akan mampir ke ke Hotel Azana dulu ya. Karena nanti akan bertemu dengan jamaah kita yang lain. Maaf kalau oh ya sudah. Oke, Bapak Ibu, di Kak Ali, izin. kolom chat Yang tadi sudah di kolom saya chat. bacakan semua. Apa? Kak Ali, mungkin yang tadi pertanyaan di kolom chat mungkin bisa jadi terkait obat. Kalau misalkan sekiranya memang obatnya tidak terlalu banyak, mau dibawa di koper cabin semua memungkinkan, boleh. Tapi Oh sekiranya memang ya, jumlahnya banyak, ya mungkin mohon non sewu dibagi aja antara koper cabin sama koper bagasi. Dengan catatan kalau misalkan memang ada, saya kira kemarin nggak ada yang pakai insulin sih. Tapi misalkan obat-obat yang semacam insulin dan sebagainya mungkin bisa dititipkan ke kami aja. Nanti kami insya Allah bawakan siap. keluar pack gitu. Nih Pak Dokter ada pertanyaan. Oh iya, kalau obat harus bawa apa tadi? Hilang. Resep, betul. Tadi Oh, kemarin beberapa ada jamaah yang sudah konsul ke kami, Kak. Jadi sudah memang disiap obat-obat sama Pak yang Dokter. racikan, obat-obat keras, memang ada baiknya bawa resep aja. Jadi bawa resep aja, misalkan kayak kemarin tuh ada beberapa yang sudah menyerahkan resep ke kami, memang ada obat racikan kayak ada kapsul sesak itu dan sebagainya. Kalau sekiranya memang obat keras, menurut saya memang ada obat rutin dari spesialis, bolehlah nanti dibawa aja minta kopi resepnya aja. Mungkin seperti itu, Siap. Kak. Ya gitu aja. Oke.
Ini ada Mbak Putri sama Mas Dian. Ustadz bisa dibuatkan checklist untuk koper besar juga jamaah wanita dan jamaah pria. Siap, nanti akan kita share checklistnya ya, koper besar dan koper kecilnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? 30 menit menjelang adzan maghrib. Kak, izin Ya. Kak. Tadi agak Boleh. telat. Yang tadi yang mau dikasih ketika di Sunan apa aja? Oh, ini. Punten, maaf ya Kak. Tak kasih dam kamu ya. Damnya di Indo aja ya. Ini kan, jadi ada buku doa dari Kemenak. Iya. Ada sel tipis kan belum dapat tuh, sel Belum, tipis. ya. Ada selimut. Oh, Masya Allah. Nah, ada nanti travel kit itu nanti ada kayak tas kecil ya. Tas kecil itu isinya ada lotion, ada lip balm dan lain-lain. Ada sedikit vitamin juga mungkin ya. Oh, Masya Allah. Terus kemudian 2 box makan ini makanan yang nanti ya. yang nanti akan saya share videonya Kak. Jadi itu Yang memang tadi itu ya, agak besar ya. Nah, agak itu besar space-nya itu. Soalnya itu nanti dipakai kan pengalaman Mbak Anda kemarin juga gitu tuh Kak di Musdalifah kan. Sisinya lah gitu juga. Nah, Di akhirnya kan makan pop mie toh Kak. Iya. Akhirnya makan pop mie kan jadinya. Makan pop mie, ya. Nikmat tapi Kak. Oh iya, saya jadi Foto ngeliwat pakai kemarin pop mie itu ya. Gitu. Iya. Jadi saya dari kemarin ada tim saya kan selaku tim teknis, jadi kita nyiapkan rice cooker buat langkah kalau seandainya ada chaos atau ada apa itu, sampai akhirnya saya di malam tanggal 10 itu saya jadi chef dadaan. Doa saya semoga nasi saya matang begitu buat jamaah. Alhamdulillah matang juga ya. Masya Allah. Insya Allah ya. Doanya kabul, Allahumma nikmat dan Allahumma enak gitu aja. Allahumma enak kepenak Kak. Iya. Jadi ini untuk makanan cadangan Kak. Siap, ya. Nanti makanan akan kita share juga videonya tadi. Oke, siap. Jazakallah khair Kakak. Amin wa iyyakum. Kalau suaranya renyah kayak gini sehat dan bahagia insya Allah. Oh, Masya Harus ya. Siap. Harus dong. Harus dong. Nyambut panggilan Allah kok masuk perengat-perengut gitu. Iya. Nggak boleh. Betul. Oke Mas Dian dan Ibu Putri, Mbak Putri. Nanti insya Allah kita buatkan checklist juga terkait apa yang akan diisi di koper bagasi. Begitu Bapak Ibu. Kiranya cukup ya atau ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau sekiranya cukup, kita cukupkan sampai menit hari ini. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam kita ngobrol bareng. Nanti yang di Solo siapkan beberapa siapkan waktu dan tadi saya sampaikan ada armada yang masing-masing keluarga diwajibkan hanya 1 armada saja. Jadi sekaligus nanti kita begini Bapak Ibu, nanti seluruh jamaah haji maupun para pendampingnya alias pendamping dari tim kami ya, ada Mbak Dokter sama Ustadz Ahmad Yani, itu nanti naik bis yang sudah kita siapkan dari hotel menuju airport. Kemudian nanti pihak keluarga tolong mendaftarkan begitu, karena nanti armada yang istilahnya menjadi tim pengiring bis akan kita kasih label seperti jamaah haji reguler itu ya, ada kayak tim pengantar begitu. Sehingga nanti kami juga akan memaksimalkan dengan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, kita akan ngerepoti patroli patwal begitu atau forager. Nanti jadi semua jamaah naik bis, keluarga yang mengantarkan, 1 keluarga hanya 1 armada saja. Begitu Bapak Ibu, saya kira cukup kita akhiri dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti akan kita share juga beberapa rangkuman doa yang saya dikasih PR sama Pak Popo Wagiman. Belum kelar ya Pak ya, insyaallah kita share juga Pak ya, insyaallah. Jangan Atas doa receh. jazakallahu khairan. Apa? Jangan doa receh berarti Kak. Oh iya, doa-doa yang keren ya Kak ya, insyaallah ya Kak ya. Insyaallah, dari Rasulullah semua insyaallah. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya.